Unilever, nama yang mungkin tidak asing di rak dapur, kamar mandi, atau lemari pendingin kita. Dengan lebih dari 400 merek yang digunakan oleh sekitar 3,4 miliar konsumen setiap hari di lebih dari 190 negara, Unilever adalah salah satu raksasa FMCG terbesar di dunia. Tapi di balik skala raksasa itu, Unilever menghadapi tekanan yang sangat nyata mulai dari tren yang berubah dalam hitungan hari di media sosial, regulasi keberlanjutan yang makin ketat, hingga ancaman disrupsi dari merek-merek kecil yang lahir langsung dari TikTok Shop. Video ini akan merangkum hasil analisis strategi terhadap Unilever, mencangkup 4 aspek utama, yaitu tata kelola inovasi global, posisi mereka di tengah disrupsi industri, transformasi digital internal, dan yang terakhir evaluasi jujur soal komitmen keberlanjutan mereka. Unilever menjalankan model riset dan pengembangan yang hybrid. Riset sains inti dipusatkan di 5 lokasi strategis dunia, yaitu Inggris, Belanda, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sementara adaptasi produk terhadap selera lokal dilakukan di ratusan pusat regional, termasuk fasilitas di Indonesia, yaitu di Cikarang dan Rungkut. Proses transfer pengetahuan lintas negara melalui 3 jalur, yaitu sistem digital manajemen siklus produk, rotasi penelitian ternegara, dan komunitas praktik global yang mempercepat pertukaran ide dua arah antara kantor pusat dan anak perusahaan. Namun, adaptasi global tidak selalu berjalan mulus. Kasus paling nyata adalah rebranding Fair and Lovely menjadi Glow and Lovely pada tahun 2020. Menyusul kritik global soal kolorisme, pelajarannya jelas, yaitu mengganti nama saja tidak cukup jika formula dan pesan pemasaran tidak benar-benar berubah secara substansial. Di sisi regulasi pada Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dengan kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetik dan barang konsumen. Dalam kerangka teori disrupsi Clayton Christensen, Unilever berperan sebagai pelopor yang unggul di kategori matang, seperti deterjen dan makanan olahan, namun rentan terhadap pemain baru yang lebih lincah. Ancaman terbesar datang dari merek direct to consumer lokal yang bergerak jauh lebih cepat merespon tren viral dibanding organisasi besar. Strategi Unilever menghadapi ini ada dua. Pertama, akuisisi proaktif terhadap merek-merek disruptor sebelum mereka menjadi ancaman skala penuh. Contohnya akuisisi Paula Choice yang kini tumbuh 4 kali lipat sejak diakuisisi. Kedua, Unilever Ventures, unit model Ventura Korporat yang telah mendanai lebih dari 130 perusahaan rintisan sejak awal pertumbuhan mereka. Di dalam organisasi, Unilever memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membaca tren konsumen. Lebih dari 1.000 sumber data setiap bulan. Hasilnya signifikan. Siklus formulasi produk yang dulu butuh 5 hingga 6 putaran, kini bisa selesai dalam 1 atau 2 putaran saja. Di lini produksi, sistem manufaktur digital mereka sudah diterapkan di 124 pabrik dan menopang lebih dari 3/4 produksi global. Dengan peningkatan efisiensi dan penghematan biaya yang terukur. Tapi transformasi digital selalu punya sisi manusia. Riset internal menemukan bahwa mayoritas karyawan akan bertahan lebih lama jika mendapat dukungan pembelajaran yang memadai. Ini menjadi bukti bahwa resistensi terhadap teknologi baru seringkali berasal pada ketidakpastian karir, bukan penolakan terhadap teknologi itu sendiri. Untuk itu, Unilever menjalankan program upskilling besar-besaran yang telah mengalokasikan ratusan ribu jam kerja karyawan ke proyek-proyek strategis baru. Ini bagian paling sensitif dari analisis. Di satu sisi, Unilever telah memangkas emisi gas rumah kaca dari operasional langsung sebesar 72% dibanding tahun 2015. Dan seluruh pabrik globalnya kini memakai listrik terbarukan. Namun, di sisi lain, kritik keras datang terkait ketergantungan mereka pada kemasan saset plastik di negara berkembang. Organisasi Lingkungan Internasional mencatat bahwa Unilever menjual sekitar 1.700 saset plastik setiap detik secara global. Proyek daur ulang kimiawi mereka di Indonesia pun pernah ditutup diam-diam setelah 2 tahun beroperasi karena kendala logistik dan finansial yang tak terselesaikan. Yang membuat kritik makin tajam, pada 2024, Unilever justru melonggarkan target reduksi plastik mereka. Hal ini dianggap sebuah langkah mundur oleh para aktivis lingkungan. Jadi, apakah ini greenwashing? Jawaban yang paling adil adalah tidak sepenuhnya, tapi juga tidak bisa diterima mentah-mentah. Komitmen dan investasi mereka nyata, tapi kecepatan transisinya jauh tertinggal dibanding skala dampak yang mereka timbulkan setiap tahun.
Berdasarkan temuan ini, ada satu rekomendasi konkret yang layak dipertimbangkan Unilever, yaitu mempercepat kemitraan dengan startup bioteknologi lokal yang mengembangkan kemasan biodegradable berbasis rumput laut sebagai pengganti saset plastik konvensional. Pendekatan ini sudah terbukti secara komersial oleh startup asal Jakarta bernama Evoware yang memproduksi kemasan larut air biodegradable, bahkan bisa dimakan dan sudah bersertifikat halal. Mereka juga bermitra dengan ribuan petani rumput laut lokal, membayar jauh lebih tinggi dari harga tengkulak, sebuah model yang sekaligus mendukung ekonomi mikro pesisir. Dengan Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dan masa panen hanya 45 hari, ketersediaan bahan baku jauh lebih terjamin dibanding infrastruktur daur ulang konvensional yang selama ini terbukti sulit diandalkan di negara berkembang. Unilever telah membuktikan kecepatan dari kematangan strateginya dalam inovasi teknologi dan digital. Tapi masa depan posisi mereka sebagai raja FMCG dunia tidak akan ditentukan oleh kecepatan riset atau akuisisi semata, melainkan oleh keberanian mereka menyelaraskan kecepatan transisi keberlanjutan dengan skala dampak lingkungan dari model bisnis mereka sendiri, terutama di pasar-pasar berkembang seperti Indonesia.